Shalom, selamat malam. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam damai sejahtera dari saya, Pendeta Limsen Banjarnahor. Saat ini saya dipercayakan sebagai tenaga pengajar di International School IKTUS Jakarta Barat dan berada di tengah-tengah jemaat GPIB Hosiana DKI Jakarta. Menyapa Bapak Ibu pemirsa setia Night Call GPIB dimanapun berada. Sebelum kita beristirahat, mari merenungkan sabda Allah agar tubuh yang lelah memperoleh asupan rohani dan esok hari memperoleh kesegaran dalam beraktivitas sebagaimana Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus, sabda kebenaran, agar renungan ini mampu kita pahami dengan baik. Bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan jika Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk kami pakai merenungkan kasih Tuhan lewat firman yang sudah kami siapkan. Kami memohon Tuhan agar Tuhan mengkaruniakan kemampuan bagi kami sehingga kami dapat memahami firman ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayatnya ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak, Ibu, saudara, banyak pasangan suami istri bercerai karena kata-kata kasar yang diucapkan oleh pasangannya menembus lubuk hati sanubari. Pribadi yang terluka sulit memaafkan karena dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Banyak keluarga mengalami keretakan relasi antara orang tua, anak, dan saudara-saudaranya, sulit untuk saling memaafkan kesalahan. Tidak hanya sampai di situ. Banyak kolega dalam pekerjaan tidak saling sapa dan saling menegur karena pengampunan yang sulit diberikan. Pertanyaannya, apakah kita salah satu dari orang yang dimaksud? Jika iya, itu artinya mengasihi dan mengampuni merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita saat ini. Alkitab mengatakan bahwa pengampunan sejati mampu diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus memberikan pengampunan tanpa batas kepada kita yang menanggung banyak dosa. Oleh pengampunannya, kita dibebaskan dari hukuman atas dosa. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diberikan tema, milikilah hati
yang mengasihi dan mengampuni. Suatu perintah yang sifatnya mengajak kita untuk bersikap sabar dan suka mengampuni seorang terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebuah kalimat bijak berkata, mengasihi dan mengampuni seperti mawar yang memancarkan keharuman bagi orang yang menginjaknya. Inilah prinsip yang Yesus ajarkan bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya mampu mengedepankan, mengasihi dan mengampuni, sekalipun kita tidak dalam posisi bersalah. Mengasihi dan mengampuni sekalipun menurut ukuran dunia tidak pantas diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, narasi Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayatnya ke-42 yang sudah saya baca tadi ingin mempertegas bahwa pelaksanaan hukum balas dendam, mata ganti mata dan gigi ganti gigi bukanlah hukuman yang selalu harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kalau memang menghendaki, yang merasa dirugikan dapat menuntut pembalasan. Itu secara hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti dibaca setelah renungan ini selesai, Bilangan 37 ayat 28 sampai dengan 30. Bukti bahwa Allah menetapkan seseorang untuk mengawal kebijakan itu. Pejabat yang bertindak sebagai hakim dan yang berhak menjatuhkan hukuman adalah para imam. Sekali lagi, mau mempertegas bahwa catatan Matius yang sudah kita baca tadi ingin menyampaikan pesan Bapak Ibu Saudara, agar orang yang berbuat jahat, hukuman ini dapat menimbulkan ketakutan, sedangkan di pihak yang dirugikan dapat mengendalikan diri mereka agar tidak menuntut hukuman yang lebih berat daripada yang semestinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, namun ada beberapa laporan yang mengatakan masih ada saja yang tidak memiliki belas kasihan dan bersikeras agar pembalasan yang setimpal perlu dilaksanakan. Tindakan mereka ini tergolong kasar dan bengis, sangat bertentangan dengan keinginan tuntutan dan perintah dalam konteks perjanjian baru. Kewajiban si penuntut seharusnya mengampuni kesalahan yang telah dilakukan terhadap dirinya dan tidak lagi bersikeras menuntut hukum yang melebihi apa yang baik bagi kepentingan umum. Perintah ini sejalan dengan kelemah lembutan Kristus. Tindakan melawan orang yang berbuat jahat terhadap kita dilarang secara umum dan tegas, seperti halnya dengan melawan perintah. Kita boleh menghindar kejahatan dan melawannya sejauh ini memang perlu bagi keamanan kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, menyimpan dendam, membalas dendam, ataupun berlaku sama seperti mereka yang telah bertindak jahat terhadap kita. Sebaliknya, kita harus melakukan hal yang lebih jauh daripada yang sudah mereka lakukan dengan cara mengampuni mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hukum pembalasan setimpal haruslah dibuat sesuai dengan hukum kasih.
Jika ada orang yang melakukan ini, maka menuntut ganti rugi bukanlah hak kita, melainkan hak Allah, dan kepadanya lah kita harus menyerahkan murka itu. Ajakan lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pada dasarnya mencegah pembalasan yang berlebihan. Hukum yang penting di Taurat ini dimaksudkan supaya umat Allah tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkannya kepada lembaga keimaman yang mendapatkan wewenang. Dari penjelasan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikutnya, kita dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan orang lain. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan orang lain. Tetapi kita dituntut untuk berbuat lebih daripada itu. Tidak membalas perlakuan jahat, dan ini bukan merupakan sikap yang langka. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bersikap lebih daripada itu. Yesus mengingatkan bahwa setiap anak Tuhan untuk mampu menyampaikan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berulang kali Yesus sudah mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi saudara-saudara kita dan berhenti menabur atau mempertahankan kebencian itu. Lihat bagaimana jawaban Yesus dalam menanggapi pertanyaan Petrus akan jumlah maksimal dalam memberi pengampunan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudara sendiri. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seringkali kita berdalil dan mengatakan, "Untuk apa saya mengampuni sementara ia tidak juga mengakui kesalahannya?" Soal mengampuni sesungguhnya berasal dari kita, bukan tergantung dari orang lain. Apabila kasih Kristus benar-benar mengalir dalam hidup kita, itu akan mendatangkan terang dan membuat kita bisa mengampuni. Ada pula yang berdalil, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia sudah sangat keterlaluan. Bagaimana mungkin bisa dimaafkan? Bapak Ibu Saudara, itu pun tidak cukup menjadi alasan bagi kita untuk mendendam. Kurang apa penderitaan yang dialami oleh Yesus? Penyiksaan di luar batas perikemanusiaan yang dilakukan oleh manusia yang katanya beradab, dipaku di kaki dan di tangannya, dipasangi mahkota duri hingga mati di atas kayu salib. Itu merupakan sebuah siksaan dengan hinaan di luar kemampuan dan luar biasa kejinya. Tapi apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib? Yesus meminta pengampunan buat para penyiksanya. Iya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah pada saat itu mereka sudah menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun? Tidak. Tetapi Yesus tetap menyerukan pengampunan. Ini adalah hal luar biasa yang seharusnya bisa menjadi teladan untuk kita semua.
Tidak satupun kita ingin binasa. Kita mungkin telah berbuat dosa yang sangat besar, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni meski kesalahan kita sudah sedemikian buruknya sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika Tuhan saja mau berbuat demikian, siapakah kita yang merasa punya hak lebih untuk bisa mengampuni dan mengasihi? Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat malam, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, biarlah firman ini kembali mengingatkan dan memberikan kesejukan bagi kami, agar kami dapat mengasihi dan mengampuni siapapun orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bapa di surga, malam sudah menjadi bagian kehidupan kami. Kami memohon Tuhan, jika kami membaringkan tubuh kami, Tuhan memberikan kepada kami ketenangan, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, sehingga pada esok hari ketika Tuhan memberikan kepada kami segala rangkaian kegiatan dan aktivitas kami memperoleh kondisi tubuh yang baik dan kami mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan kami itu. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati.